Di tengah pegunungan yang luas, sosok Lindong berusaha keluar dari puncak gunung Black Yin misterius dengan kecepatannya sendiri. Suara terheran-heran dari orang-orang yang menyaksikan kejadian ini bergema terdengar. Orang itu telah merebut harta itu. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Bahkan 9 praktisi tahap manifestasi yang kuat tidak bisa berbuat apa-apa tentang segel pada harta karun itu, bagaimana mungkin orang itu bisa merebutnya? Semua orang yang melihat kejadian ini sangat terheran-heran dan penuh dengan pertanyaan, tetapi di samping itu mata orang-orang itu berubah menjadi kebahagiaan. Karena jika harta itu tetap berada di tangan Ghastly Puppet Cult, kemungkinan mereka untuk merebut harta itu sangat kecil. Dan dengan dicurinya harta itu semua orang akan lebih mudah untuk merebut harta itu dari Lindong daripada di tangan Ghastly Puppet Cult. Semua praktisi kultus boneka mengerikan, dengarkan perintahku, cepat hentikan orang itu. Keadaan Tengsa saat ini dipenuhi amarah yang sangat besar. Pemimpin sekte, orang itu agak aneh. Simbol aneh yang mengambang di tangannya sebelumnya, tampaknya bisa mengendalikan segel. Jika kita dapat memperolehnya, kita pasti dapat memecahkan segel simbol pelahap itu. Tetua kiri dan kanan berbicara untuk sedikit menenangkan Tengsa. Benar, kita tidak bisa membiarkan orang itu dengan mudah melarikan diri dari sini. Setelah mendengar kata-kata tetua kiri dan kanan, amarah yang melonjak di mata Tengsa tiba-tiba berhenti. Segera setelah itu, ekstasi yang penuh gairah tiba-tiba muncul di wajahnya saat tatapannya memandang ke arah Lindong yang melarikan diri. Tak berselang lama tubuhnya tiba-tiba melesat dan menghilang seperti hantu. Saat tubuh Tengsa menghilang, praktisi kultus wayang sakti yang tak terhitung jumlahnya juga menyerbu ke depan. Bagaimanapun, ini adalah sarang tua dari sekte wayang sakti, dan kebanyakan praktisi di sini agak mampu. Para praktisi bergerak dari segala arah, seperti jaring laba-laba yang mengelilingi tubuh Lindong. Kecepatan Lindong ditekan sampai pada batasnya, namun karena terlalu banyak praktisi kultus boneka mengerikan yang mengejarnya, dia sangat kesulitan untuk lepas dari mereka. Para praktisi berkerumun dari segala arah dan dalam beberapa saat, 4 praktisi dari tahap penciptaan Ki telah berhasil menyusul Lindong. Tangan mereka terbuka saat Yuan Power yang kuat langsung menyerang dengan ganas. Mata Lindong sedingin es. Tangannya mengepal ketika platform emas langsung menyerang dengan kejam, langsung membalas kembali 4 praktisi tahap penciptaan Ki, menyebabkan mereka muntah darah saat mereka terbang mundur. Setelah mendorong mundur 4 praktisi itu, Lindong mendorong penuh kecepatannya sampai batas akhir. Sosok Lindong melintas ketika akhirnya dia keluar dari pengepungan kota boneka agung. Dengan kecepatannya sendiri, dia pasti tidak akan bisa melepaskan diri dari kejaran sekte wayang sadis. Oleh karena itu, dia perlu mengandalkan Little Flame untuk melarikan diri. Di saat Lindong mengeluarkan suara peluit, raungan harimau terdengar di kegelapan malam. Segera setelah itu, flash merah menyapu cakrawala dan langsung muncul di samping Lindong. Tanpa ragu sedikit pun, ia membalik ke punggung harimau sementara Flame kecil juga dengan cepat merentangkan sayapnya. Di saat mereka akan melarikan diri, Marten kecil tiba-tiba muncul di bahu Lindong saat teriakannya dengan suara nada tinggi. Lindong, hati-hati! Langit malam di depan Lindong tiba-tiba terangkat ketika sosok Tengsa yang seperti dewa iblis muncul seperti hantu. Ternyata pencuri itu kamu, Lindong. Serahkan harta itu kepadaku sekarang. Begitu Tengsa muncul, dia menatap Lindong dengan wajah penuh amarah. Tangannya tiba-tiba mengeluarkan Yuan Power yang sama dibentuk menjadi kerangka Yuan Power raksasa dan langsung menuju ke arah Lindong. Cepat mundur! Mata Little Marten berubah sangat serius saat ia dengan tergesa-gesa berteriak. Cakarnya mengeluarkan energi hitam keunguan yang tebal dengan cepat menyembur keluar dari tubuhnya sebelum berubah menjadi cakram cahaya hitam keunguan yang berputar. Cakram terbang keluar dan bertabrakan langsung dengan kerangka Yuan Power yang sangat kuat. Gelombang kejut energi yang mengejutkan meletus di langit saat cakram cahaya hitam keunguan dan kerangka Yuan Power keduanya dimusnahkan. Adegan ini sekali lagi menarik tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya. Tidak ada yang menyangka bahwa Lindong benar-benar akan dapat menerima bahkan serangan tahap manifestasi canggih Tengsa. Lindong, cepat serahkan harta itu kepadaku. Serangannya tersebar, mata Tengsa berubah sedikit lebih serius. Segera setelah itu, dia dengan sinis tertawa ketika aura yang bahkan lebih menakutkan tiba-tiba meledak dari tubuhnya. Tengsa, jika kamu berani menyerangku lagi, aku akan menghabisi anakmu Teng Lei.
Saat Lindong menatap Tengsa yang berdiri di tengah Yuan Power yang bergemuruh, mata Lindong menjadi dingin. Tangannya meraih leher Teng Lei yang diikat oleh ekor ular sanca Little Flame. Kondisi Teng Lei saat ini sangatlah menyedihkan, kulitnya berangsur-angsur menjadi ungu gelap, sementara wajah Tengsa melihat Teng Lei yang seperti ini, secara bertahap wajahnya berubah menjadi kehijauan. Teng Lei. Sosok Tengsa membeku pada saat ini. Ekspresinya sangat gelap saat dia menatap Lindong memegang leher Teng Lei, dan sementara niat membunuh yang kejam terlihat di matanya. Lindong, jika kamu berani menyakiti putraku sedikit saja, aku pasti akan membuatmu menyesali perbuatanmu itu. Teriak Tengsa dengan nada menyeramkan. Ekspresi Lindong sangat dingin. Tangannya tiba-tiba mencengkeram lehernya lebih erat, kulit Teng Lei berubah menjadi ungu saat dia berteriak dengan keras. Seketika Tengsa melangkah untuk menghalangi Lindong, praktisi sekte wayang sadis di sekitarnya juga dengan cepat terbang. Namun, karena fakta bahwa Teng Lei ada di tangan Lindong, tidak ada yang berani menyerangnya. Mata Tengsa sangat gelap, seperti mata serigala jahat saat dia menatap belati di tangan kiri Lindong. Namun, dia tidak mundur sama sekali dan sebaliknya perlahan berkata, "Lindong, jika kamu menyerahkan harta itu dan melepaskan Teng Lei, aku sebagai pemimpin sekte wayang sadis, berjanji kepadamu akan mengizinkanmu pergi dari sini dengan aman." Omong kosong. Lindong mencibir. Apakah Tengsa benar-benar berpikir Lindong adalah anak berusia 3 tahun? Permusuhan antara Lindong dan sekte bonek sudah tidak mungkin diselesaikan secara damai. Simbol yang sebelumnya dia perlihatkan di tangannya pasti dilihat oleh Tengsa, karenanya, mereka tidak akan pernah membiarkan Lindong pergi dengan simbol di tangannya yang mampu memecahkan segel pelahap. Setelah mendengar ini, mata Tengsa menjadi semakin dingin. "Tengsa, apakah kamu berpikir aku tidak akan berani membunuh putramu?" Lindong berteriak dan niat membunuh juga muncul di matanya. "Baiklah, aku akan membiarkanmu pergi selama kamu tidak menyakiti putraku." Alis Tengsa berkerut sangat saat dia tiba-tiba menyatakan dengan suara rendah. Tepat ketika suaranya jatuh, tangannya juga melambai seperti menyiratkan untuk para praktisi kultus wayang yang mengepung untuk segera mundur. Lindong menyaksikan Tengsa saat matanya berkedip. Namun, tidak ada waktu untuk berpikir pada saat ini. Tangannya menepuk Little Flame, seketika Little Flame mengguncang sayap apinya yang besar dan dengan hati-hati berbalik untuk terbang. Namun di saat Little Flame berbalik, tatapan ganas melintas di mata Tengsa. Tangannya meraih sebagai Yuan Power yang sangat kuat dengan cepat mengembun menjadi tombak tulang hitam yang memancarkan angin dingin. Saat tombak tulang terbentuk, lengan Tengsa tiba-tiba tersentak. Kemudian, cahaya hitam terbang keluar dengan angin kekuatan yang sangat menakutkan dan secepat kilat berlari ke arah Lindong. Bahkan Teng Lei diseret untuk menghalau serangan itu. Untuk mendapat harta karunnya, Tengsa bahkan mengabaikan nyawa putranya sendiri. "Lindong, hati-hati!" Cahaya hitam itu sangat cepat. Hampir dalam sekejap mata muncul di belakang Lindong. Marten kecil menyadarinya dan buru-buru berteriak. Marten kecil membuka mulutnya di depan energi ungu yang sangat kaya dengan cepat menyembur keluar. Kemudian, itu berubah menjadi perisai bercahaya ungu gelap di belakang punggung Lindong. Sementara itu, pada perisai yang bersinar, energi dengan cepat berputar-putar di atasnya, seperti pusaran. Seketika perisai bercahaya terbentuk, tombak tulang hitam dengan kejam menghantam perisai bercahaya itu. Seketika, gelombang kejut energi yang sangat kuat dengan cepat meletus di udara. Meskipun perisai bercahaya itu cukup kuat, Tengsa adalah seorang praktisi manifestasi canggih asli. Saat ini, bahkan Marten kecil akan merasa sangat sulit untuk menandinginya. Karena itu, perisai bercahaya itu hanya bertahan sesaat, sebelum retakan perlahan muncul di permukaannya. Kemudian, meledak dengan suara keras. Tubuh guntur giok. Transformasi kera iblis. Untungnya, perisai bercahaya itu berhasil melindungi Lindong dalam beberapa saat. Seketika, ia meningkatkan kekuatan Yuan di dalam tubuhnya. Warna seperti kaca segera merambah kulitnya, sementara tubuhnya membengkak 2 kali ukurannya. Samar-samar, bayangan ilusi raksasa dari kera iblis kuno muncul di tubuh Lindong dan melindunginya. Cahaya hitam itu menembus perisai bercahaya. Namun, target utamanya bukan Lindong, melainkan Teng Lei, yang saat ini dalam kendalinya. Cahaya hitam itu membawa angin kekuatan yang sangat hebat,
sebelum menembus tubuhnya saat dia menatap dengan tak percaya. Kemudian, bersama dengan jejak berdarah, itu terbang menuju jantung Lindong. Tombak hitam itu dengan kejam menghantam area dada Lindong. Namun, suara logam bergema sebelum pakaian Lindong dirobek-robek oleh kekuatan angin itu. Angin itu bahkan merobek lubang seukuran kepalan pada rompi Soul Treasure bermutu tinggi yang dia kenakan Lindong. Kemudian, tombak tulang menembus ke dalam dada Lindong, menyebabkan darah segar mengalir dari dadanya. Wajah Lindong sedingin es, serangan Teng Sa sebelumnya hampir menghabiskan nyawanya. Untungnya, dia telah menggunakan tubuh petir guntur dan transformasi kera iblis untuk memperkuat tubuhnya. Selain itu, rompi Soul Treasure-nya juga membantu menahan serangan. Orang ini benar-benar kejam. Dia bahkan tidak memikirkan keselamatan putranya sendiri. Seolah merasakan bahwa Lindong terluka, Little Flame melepaskan raungan marah. Baru saja akan meluncurkan serangan ke Teng Sa, Lindong buru-buru berteriak. "Api kecil, cepat lari!" Ketika mendengar kata-katanya, Little Flame meraung dengan enggan, sebelum itu mengembangkan sayapnya dan dengan secepat kilat melesat ke daerah yang lebih dalam dari misterius Black Mountain Range. "Tangkap dia!" Ketika mereka melihat bahwa Lindong melarikan diri, para praktisi elit wayang sakti yang sudah menunggu, langsung berlari maju. Bahkan senior kiri dan kanan muncul di depan Lindong, sebelum Yuan Power melolong ketika mereka langsung mengeksekusi seni bela diri mereka dan berencana untuk menghentikan Lindong. Namun, sama seperti mereka bersiap untuk menghentikan Lindong, mata para senior itu melirik ke arah Teng Lei yang ada di tangannya. Saat ini, orang itu berlumuran darah dan tidak ada yang tahu apakah dia hidup atau mati. Meskipun serangan Teng Sa sebelumnya hampir membunuh Lindong, itu telah membuat Teng Lei pada batas kehidupan dan kematian. "Ambil ini. Aku tidak membutuhkannya lagi." Saat ini, Teng Lei sudah tidak ada gunanya sama sekali. Dia hanya akan menjadi beban saja untuk pelariannya. Oleh karena itu, Lindong langsung melemparkannya ke arah sesepuh senior kiri dan kanan. Ketika mereka melihat Teng Lei yang dilempar oleh Lindong ke arahnya, para tetua senior kiri dan kanan tertegun saat mereka ragu-ragu sejenak. Akhirnya, mereka memilih untuk tidak membiarkannya jatuh ke tanah dan mati, tetapi sebaliknya meraih dan menangkapnya. Sama seperti mereka menangkap Teng Lei, Little Flame sangat cekatan karena secepat kilat melewati mereka. Kemudian, ia meningkatkan kecepatannya secara maksimal dan dengan cepat berlari menuju wilayah yang lebih dalam dari misterius Yin Black Mountain Range. Teng Sa berubah menjadi sosok buram dan berlari maju. Di belakangnya, para praktisi elit wayang sesat dengan cepat mengikuti di belakang. Gunung Black Yin misterius yang awalnya damai, kini sepenuhnya benar-benar menjadi kacau sekarang.